Apakah kamu termasuk orang yang dikategorikan menuntut ilmu atau tidak? Seperti Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tadi. Beliau adalah orang yang memiliki ta'alluq kuat kepada masyayikhnya. Sampai beliau katakan, laulal murabbi mahtadaitih li rabbi. Laulal murabbi ma nadait ya rabbi rabbi. Kalau bukan karena mereka, kita bisa kenal Allah apa enggak? Sampai-sampai beliau katakan dalam qasidah yang indah, ya nur aini wa, kata beliau, ya nur aini wa tibbi. Nur aini, ainun artinya apa? Segala-galanya. Bagi orang itu kalau misalnya, makanya seseorang itu kadang-kadang dipanggil ya aini, maksudnya bukan matanya doang yang kamu, wahai mata, bukan matanya, tapi si fulan ini ya aini, wahai kekasihku. Kenapa disebutkan ain? Karena ain adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa adanya ain, maka bisa ngelihat. Maka seseorang itu kadang-kadang dipanggil ya aini. Ainun artinya apa? Sesuatu yang utuh, manusia, keindahan, kesempurnaan. Tapi kalau nunnya diambil, jadi namanya ai. Ai itu artinya apa? Penyakit. Ya, ada kitab namanya Syifaul Ai, obat penyakit. Beliau katakan, ya nur aini wa tibbi. Wahai guruku, engkau adalah siapa? Nur aini, nun aini. Nunnya ai, penyakitku. Aini maksudnya engkau itu adalah obat dari segala penyakitku. Tapi dengan bahasa rumus. Ya nun aini artinya kalau tidak ada kamu, maka seakan aini gak ada nunnya. Berarti apa? Ai, saya ini segalanya diisi dengan penyakit. Tapi beliau menunjukkan masih kecil belajarnya serius, sampai belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, Ainu Tarim. Kemudian pergi lagi ke Makkah, belajar kepada Syekh Bakri Syata, Syekh Abu Bakar Syata, pengarang I'anatul Talibin. Belajar kepada ulama-ulama di sana. Beliau dikatakan, bukan beliau mengatakan, tapi sahabat-sahabatnya mengatakan, orang-orang yang ada di sekitar beliau mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika berada di kota Makkah belajar di sana 24 jam, waktunya 2 jam untuk tidur. 22 jam mana? Untuk belajar. Ma bainal lail wan nahar. Antara siang sama malam beliau khususkan 2 jam untuk tidur. Sisanya kemana? Belajar. Katanya beliau dalam satu hari tidak kurang dari 13 hissah. Kita sehari berapa mata pelajaran? 2. Capek enggak? Capek. Beliau berapa? 13 mata pelajaran. Kemana? Himmah kemana? Ya, himmah kemana? Semangat kita kemana hilang? Semakin dipermudah oleh Allah wasilah, semakin himmah kita hilang. Lakin minat tatwili kallatil himam, fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Beliau begitu hebat di dalam menuntut sampai begitu. Pulang ke Hadramaut, belajar dari Mekah nih, belajar dari luar negeri nih, sampai khidmah di pondok Ribat Tarim 50 tahun gratisan. Berapa tahun? Setahun 2 tahun. Berapa tahun? 50 tahun berkhidmah dan tidak mengambil sedikit pun daripada ujrah yang diberikan kepada beliau. Intinya apa? Ini semangat. Semangat. Murid-murid beliau siapa? Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ayahnya Habib Umar. Ayahnya Habib Umar ya. Bukan Habib Umar. Ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih. Dan putranya Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih yang ada di Malang. Ya, putranya murid ya. Al-Imam Abdul Qadir. Banyak sekali murid-murid beliau, sampai-sampai katanya kita tidak dapatkan di zaman ini kecuali muridnya beliau, sudah enggak ada murid beliau atau tersisa sedikit mungkin. Murid-muridnya beliau, kalau enggak ketemu ulama lagi, murid-muridnya murid beliau. Ya, sampai Al-Habib Mahdi ketika masa itu beliau dapati ya, nama-nama orang yang belajar pada masa itu 13.000 dan semuanya menjadi ulama besar. Makanya ikut kepada apa kata guru-gurunya. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini orang alim, makanya banyak mau mengarang kitab.
Didatangi gurunya, minta isyarah sama gurunya. Gurunya Al-Habib Ahmad Hasan Atas. Habib Ahmad, gimana? Saya ini memang sudah cocoknya mengarang-ngarang buku, bikin-bikin buku. Beliau alim, syair, syairnya banyak. Tadi qasidah dibacakan tadi qasidah. Apa kata gurunya? Kamu jangan karang kitab, tapi karang pengarang kitab. Ya, kamu tidak perlu mengarang kitab, tapi kamu fokus mengarang pengarang kitab. Faham atau tidak? Jadi kamu memiliki murid-murid yang banyak, dengan keberadaan mereka biarin mereka yang mengarang kitab. Kamu tidak, fokus menjadikan mereka para ulama. Itulah contoh sedikit daripada semangat para ulama kita dulu, supaya kita tahu kita ini di mana. Haula fiin wa nahnu fiin. Haula fis sama wa nahnu fis sumur. Ya. Di langit. Haula thuraya, aina thuraya min athara. Ya. Beda sekali mereka itu di planet yang tinggi, kita sementara kita di bawah tanah. Terus bangganya lagi luar biasa.